Ini ngomongin soal industri kopi yang luar biasa keren ya di Riau soalnya kok ya. Iya betul. Banyak banget dan ini menjadi sebenarnya adalah masing-masing pelaku industri untuk semangat tentunya ya kan. Nah ini sekaligus saya rekam, mana tahu bisa masuk YouTube. Wis, boleh siap-siap kok. Ini kita interaktif. Atau Instagram TV kita di Tovin Riau. Di Tovin Riau ya. Yeah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek nanti informasi ini atau mungkin ingin berbagi sama teman-teman yang ada di luar, bisa cek di IGTV-nya Tovin Riau ataupun nanti di channel YouTube-nya di mana nih kok? Mencari Herman. Mencari Herman. Ngapain dicari kok? Hah? Ngapain dicari? Ini pertanyaannya kenapa nih mencari Herman? Terinspirasi dari novel ya. Oke. Jadi terima kasih untuk Bang Rudi atas undangannya di Mini Coffee Festival ini. Terima kasih juga untuk Madang Kara Rooftop atas kesempatannya untuk kita naik ke sini sharing-sharing. Yes, dan terima kasih juga untuk Kak Herman yang sudah bersedia hadir juga di acara kita dan bisa berbagi cerita tentang mesin kopi. Nah, sebenarnya saya pengen bercerita soal ini ya, kan sekarang banyak industri kopi lagi berkembang. Nah, itu dia. Brand-brand baru itu muncul di Pekanbaru itu sekitar ya 50 sampai 60 brand per bulannya. Per bulan ya, Be? Ya. Oh, keren ya, banyak. Jadi yang saya mau angkat sebenarnya itu soal interconnected. Jadi interconnected itu saling berhubungan ya. Saling berhubungan atau saling membutuhkan. Bisa jadi saling membutuhkan. Kita semua saling berhubungan, saling membutuhkan. Contoh kayak gini nih, ada kopi kan, kopi kos. Yes. Jadi kopi kos yang mana nih yang sebelah sana? Wah. Ini yang berjasa buat kopi kos ini baristanya namanya Nadi. Ownernya namanya Nadi. Oke. Nah sebenarnya yang berjasa buat kopi ini bukan hanya Nadi ya kan. Betul. Kita nggak usah bahas soal biji kopinya, kita untuk bantu petani mungkin itu udah basi lah ya, udah sering dengar. Kita ngomong soal botolnya dulu. Nah, kopi kos ini kan ada botolnya. Botol ini bukan buatan tangan. Iya, benar. Ada orang-orang yang bekerja di pabrik. Betul. Oke. Nah, orang-orang yang bekerja di pabrik ini untuk membuat botol ini. Nah, ada juga mesinnya. Ada mesin yang membuat mesin untuk mencetak botol ini berapa banyak lagi orang gitu. Jadi saya sudah dibantu oleh jasa berapa banyak orang, itulah interconnected. Jadi mungkin ini pesan juga untuk para pelaku bisnis kopi. Sebaiknya kita memandang industri kopi ini jangan satu arah, cuman kita harus lebih holistik lah. Holistik itu memandang sesuatu itu lebih luas lagi. Nah, contoh, saya kesini ke Madang Kara Rooftop untuk berkunjung ke coffee shop ini juga bukan jalan kaki. Benar. Ada yang isikan bensin. Ya. Ada juga yang cucikan kendaraan saya. Betul. Nah, itulah interconnected. Nah, jadi bisnis kopi sekarang kasian sih jatuhnya kalau masih sikut-sikutan gitu loh. Mungkin abang sering dengar kan, di luaran sana saling jelekin produk lain, sikut-sikutan. Nah, mungkin dari kesempatan ini aku bisa sampaikan kalau kita sebenarnya harus memandang industri ini sebagai sebuah ekosistem gitu. Oke, benar-benar sih kok kalau secara aku pribadi juga ya, jujur mungkin untuk penikmat ataupun seperti tadi, kebetulan nih tadi betul kata Arian di sana ya kan. Kalau kita ngomongin soal suatu tempat ataupun di sana itu berbagai macam orang untuk bisa datang ke coffee shop atau coffee space-nya. Di sini kita ngebahas dari masing-masing ekosistemnya. Nah, Ko Herman di sini ngebahas interconnected-nya. Ekosistem dari bisnis ini, industri ini. Jadi ada hal yang teman-teman sebenarnya harus tahu juga bahwa di dalam industri kopi sendiri ini kita menciptakan kreativitas baru untuk ibaratnya secara space tempat mereka akan lebih baik. Secara rasa, kuantiti rasa dan segala macamnya mereka akan mencoba memberikan hal yang baru kepada para penikmatnya. Terus mungkin untuk yang ketiga suasananya. Nah, masing-masingnya kan juga punya ini ya.
Dari Kang Herman sendiri, interconnectednya industri kopi sekarang ini seperti apa sih kalau boleh tahu gitu? Kita bahas sekarang ini. Maksudnya kita Ngebahas interconnectednya tadi. Oke, gini. Untuk semua pelaku usaha kopi atau pelaku usaha apapun, kita ngomong kopi deh ya. Nah, setiap harinya pasti kita, misalnya kalau saya punya coffee shop, tiap hari saya akan bangun dan berharap, minimal berharap lah ya, jangan berdoa. Berharap semoga coffee shop saya rame, gitu dong. Betul. Nah, sebenarnya nggak boleh gitu. Sebenarnya kita justru harus berharap semoga semua orang punya rezeki yang sama semua, supaya rame semua, gitu loh. Interconnected itu begini, misalnya ini ke Madangkara rooftop, oke? Betul. Tentu ada dong yang jual aqua galon, beras, tepung terigu contoh. Benar. Jadi contoh si penjual beras deh. Nah, si penjual beras ini, si tukang angkat beras akan punya uang. Nah, si tukang angkat beras ini akan bisa kasih anaknya susu. Kita contoh, dia bisa belikan anaknya susu. Dia beli di toko kelontong. Anak dari toko kelontong ini bisa aja belanja uangnya kemana? Toko sate contoh. Anak dari toko sate ini bisa aja belanja ke sini, gitu kan. Jadi jangan takut kalau usaha kopi, justru kita harus berharap semoga industri ini bagus. Memang uangnya nggak akan langsung ke kita, cuman senjata makan tuan loh bang. Kalau kita berharap bagus ya bagus. Iya, benar. Nah, kalau berharap buruk nanti senjata makan tuan. Gitu. Itu yang saya maksud dengan interconnected. Jadi contoh begini, kemarin saya ada buat video wawancara ke salah satu coffee shop, boleh sebut nama? Boleh. Namanya Letton Coffee. Letton Coffee. Jadi tujuan saya buat interview itu karena saya memandang ini interconnected. Oke, kalau Letton saya wawancara, si Gojek akan dapat orderan lebih banyak lagi karena si Lettonnya itu semakin dikenal. Yang ke Letton tentu yang ada jual galon, tepung terigu, macam-macam. Nah, ini bayangkan kalau misalnya hanya ada satu aja coffee shop yang ramai, yang lain sepi. Orang tidak akan punya kekuatan ekonomi untuk berbelanja gitu. Nah, makanya di sekarang ini saya concern ngajak kawan-kawan untuk jangan ada lagi sikut-sikutan, persaingan. Oke, Gitu. keren. Nah, terus di video itu kebetulan di samping saya waktu syuting di raknya itu ada brand lain. Ada brand kompetitornya Tovin gitu loh. Nah, si brand kompetitornya Tovin karena melihat video ini, dia komen dengan Instagram fake account-nya. Fake account itu kenapa di raknya itu ada sirup merek lain gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya jatuhnya kasihan sih ke orang tersebut. Kenapa? Kalau saya misalnya coffee shop ini naik, sirup dia naik nggak? Naik dong ya, karena orang memperhatikan nge-view itu berarti gitu. Bukan, ya. Secara penjualan naik, otomatis sirupnya itu akan naik penjualannya gitu. Benar. Oke, keren. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman dong. Ini luar biasa keren banget ya. Dalam banget ternyata ngobrol sama Ko Herman ini dia. Dalam banget dan boleh selanjutnya. Jadi untuk yang kayak gini banyak terjadi. Jadi kenapa produk Indonesia agak susah, karena kita udah kalah di mindset gitu loh. Oke, cara mindset teman-teman sendiri mungkin ya. Iya, kenapa produk-produk luar membanjiri Indonesia, karena mereka tidak pernah memandang itu sebagai satu, cuman mereka memandang itu sebagai holistik atau satu kesatuan atau ekosistem lah gitu loh. Oh, keren ya. Jadi pada sadar nggak teman-teman kopi yang ada di sana? Semoga nangkep ya. Semoga nangkep ya. Jadi sebenarnya industri kopi itu ini udah dalam ekosistem. Ya.
kenapa teman-teman juga harus saling sikut-sikutan kalau untuk ngomongin soal yang namanya industri kopi. Nah, karena masing-masing teman-teman sendiri kan punya ciri khas ataupun sesuatu hal yang berbeda untuk bisa diangkat di tempat mereka sendiri. Nah, sebenarnya secara interconnected sendiri nih mungkin Kak Herman boleh bercerita lagi dong untuk teman-teman yang ada di sini ataupun mungkin untuk para penikmat kopinya, para pecinta kopi yang ada di sini. Sebenarnya apa sih hal yang membuat ataupun membangun tempat-tempat kopi ini menjadikan mereka istimewa gitu? Nah, kalau istimewa itu banyak sekali orang salah. Yang mau ditonjolin itu rasa. Nah, sebenarnya kalau kita mau jual kopi, jangan tonjolin rasanya, karena enak itu udah keharusan. Jadi kalau nggak enak jangan jual, nanti nggak ada yang beli. Nah, benar sih ya. Jadi gini, buat apa kita mengangkat sesuatu yang udah wajib? Nah, sebenarnya kita harus bisa cari value yang lain. Karena kalau enak itu wajib, mahal atau murah itu pilihan. Nah, jadi kita harus bisa mengangkat storytelling atau cerita yang lain. Jadi buatlah orang membeli bukan karena enak itu wajib, tapi ada value yang lainnya. Value itu nilai ya. Benar-benar. Jadi dengan mereka menikmati itu ada prestisnya sendiri atau kebanggaan. Contoh begini. Misalnya intinya satu, jadi apa atau dapat apa. Nah, kalau saya beli kopi Starbucks contoh ya, saya jadi apa. Nah, kalau saya beli kopi di pinggir jalan, saya dapat kopi. Gitu, itu bedanya. Jadi kita harus bisa nimbulkan ketika saya beli kopinya ini, saya jadi siapa gitu loh. Beda, misalnya nih rokok. Kalau beli Marlboro, saya jadi siapa? Oke, ya. Tahu lu? Saya menarik ini ya. Oke, saya udah nangkap. Oke, siap. Terus. Boleh. Kalau beli rokok yang di bawah 10.000 ada tuh yang warna merah. Ada. Yang katanya dari Batam. Dapat rokok. Nah, jadi rasanya sama enak. Tapi jadi siapanya nggak dapat di rokok ini gitu kan. Boleh. Seru sih. Ada yang sadar kayak kira-kira ya? Jadi untuk para penikmatnya sendiri nih kok. Jadi mereka, wah iya juga sih sebenarnya ya. Waktu saya datang ke Madangkara, saya merasa jadi sesuatu gitu loh. Ini Madangkara berhasil buat tempat ini. Jadi ketika kita duduk di sini kita jadi punya status lebih gitu kan. Benar. Bukan hanya sekedar duduk di kedai kopi biasa gitu. Oke. Sesuatu hal yang dinikmati secara berbeda dan sesuatu hal yang dipandang berbeda itu menjadi sesuatu hal yang teman-teman terima sendiri. Seperti yang tadi Kak Herman bilang bahwa apa yang kita inginkan ke orang itu bisa balik ke kita. Jadi kalau untuk usaha kopi sekarang ya enak adalah wajib. Jadi kita bisa angkat cerita yang lain gitu loh, angkat value yang lain. Penting sekali belajar branding lah ya. Nah itu dia. Mungkin banyak hal yang mungkin terlupakan. Nah mungkin disinilah kesempatan kita juga memediakan teman-teman para pelaku industri kopi dan juga mungkin untuk teman-teman para penikmat dan pecinta kopi. Di sini sama-sama kita meng-share dan juga berbagi bahwa sebenarnya sesuatu hal yang berbagi itu menyenangkan gitu ya. Kayak kita sama teman-teman seniman aja nih. Mungkin di sana ada para musisi hip hop dan rapper juga, ada musisi punk juga, ada musisi keroncong juga. Dan mereka bisa ada di satu tempat sama-sama gitu. Dan itu nggak ada perlu yang saling sikut-sikutan karena mereka punya pasarnya masing-masing juga. Betul. Oke, sama seperti halnya para teman-teman pelaku industri kopi. Betul, semua ada marketnya. Nah, itu karena analoginya itu gini loh, banyak orang kesalahan terbesarnya adalah pengen jual ke semua orang gitu loh. Sama seperti gini. Saya selalu pesan ke yang baru mau bangun coffee shop, jangan jual ke semua orang. Gitu, itu pemikiran yang sangat fatal. Karena kalau orang yang pengen jual ke semua orang itu ibaratnya dia pengen jual makanan kucing ke semua orang. Padahal nggak semua orang punya kucing. Iya benar. Jadi kalau dia pengen jual ke semua orang, nggak semua orang punya makanan kucing nih contoh. Dia habis waktu, habis uang, habis tenaga. Sama seperti musik keroncong, tidak buat semua orang. Betul. Oke, suka keroncong, ayo. Kalau nggak suka, sorry, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kenapa industri kopi belakangan ini terjadi perang harga? Itu karena mereka berusaha jual ke semua orang dengan diskon, buy one get one, hadiah dan lain-lain. Jadi
nggak jelas target marketnya gitu. Oke, berarti secara target marketnya mereka sendiri kita juga merasa mereka mau nyari ya ke segmen yang mana dulu Ya, berarti gitu ya. Fatal kalau pengen jual ke semua kalangan. Jadi bukan tugas kita untuk cerita ke semua kalangan. Tugas kalangan tertentu untuk cerita ke lingkarannya gitu loh. Okay. Nah, contoh musik keroncong. Orang yang suka akan cerita ke temannya gitu aja. Jadi kita kalau pengen buat semua orang suka musik keroncong mustahil ya. Mustahil akhirnya maksa jadinya gitu. Okay. Jadi sekarang zamannya jangan maksa, soft selling lah gitu. Oke, keren. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman dong untuk Kak Herman dong. Waduh, kayaknya agak berat nih, berat banget. Tapi ya, semoga Waduh. mungkin kalau misalnya ada yang terbesit tadi untuk beberapa penyampaian Kak Herman sendiri nanti boleh dicek di IG atau di YouTube-nya karena jujur kalau aku sih udah nangkap banget. Karena emang secara bisnis sendiri teman-teman juga nggak bisa memaksa sesuatu. Betul. Makanya tadi di sini kita nyampainya bahwa media. Nah, di sini adalah media buat teman-teman sama-sama membangun karena seperti halnya para seniman membangun dengan medianya. Teman-teman industri kopi juga sekarang punya medianya untuk saling berbagi, bercerita tentang masing-masing industrinya. Nah, mungkin Ko Herman boleh dong tambahin lagi di sini untuk membahas interconnectednya sendiri. Apalagi nih yang ingin disampaikan buat teman-teman para pelaku industri kopi dan juga mungkin untuk para penikmatnya. Nah, tadi kan udah disampaikan juga kalau datangnya ke sini dapat apa? Di sini jadi apa? Mungkin untuk para penikmat kopi sendiri kan banyak sih yang kita bukan bilangnya apa ya, tapi ada orang yang sebagian hal yang memang mencari sesuatu hal yang baru dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Tadi ada yang memang paketnya lengkap, sesuatu hal yang lengkap dan ada apa di sananya. Di sini kita bahas interconnected dari mata seorang Ko Herman sendiri untuk bercerita kepada teman-teman penikmat dan juga para pelakunya di sini nih. Ini saya berarti pesan ya. Jadi gini, kalau usaha kopi kita nggak bisa, pasti tidak bisa hanya aku yang boleh jual, nggak yang lain nggak boleh gitu kan. Ibaratnya kalau dulu pasti kita berharap semoga aku memenangkan persaingan yang lain kalah. Nah sebenarnya nggak bisa, itu nggak akan mungkin terjadi, nggak realistis. Jadi misalnya kalau satu jalan jual kopi semua, itu pasti akan terjadi. Misalnya nih jalan A kopi semuanya, itu udah pasti akan terjadi. Kita nggak bisa, jalan ini hanya aku yang bisa jual, enggak. Jadi sering gini loh, misalnya satu jalan jual kopi semuanya, tapi hanya ada satu kedai kopi yang rame, yang lainnya sepi. Sering nggak ketemu yang kayak gitu? Ada. Misalnya kalau kita ke mall jual baju semuanya, hanya satu toko yang rame, yang lainnya sepi. Nah, kadang-kadang kita kan aku pengen dong coba ke coffee shop yang sepi, gitu kan. Jadi aku sering bawa mobil, pengen coba ke coffee shop yang sepi, pas belok, ada motor, jalannya rusak, akhirnya nggak jadi belok, jatuh ke tempat yang rame. Jadi kenapa bisa begitu? Contoh, misalnya ini food court. Sebelum datang ke food court, kita mikir mau makan di A. Pas masuk ke food court, kayaknya ini menarik. Kita ke B gitu kan. Itu menurut saya bisa terjadi karena mungkin ini spiritual ya. Mungkin ownernya banyak berbuat baik. Jadi itu jadi magnet buat customernya gitu loh. Jadi memang ini nggak masuk akal. Ya cuman kalau mau memenangkan persaingan ya banyak-banyaklah berbuat baik gitu. Pesan-pesan yang keren boleh kasih tepuk tangan dong untuk Kak Herman dong. Aku dapat pesannya sih, boleh aku setuju sih. Dan memang itu jadi ya spiritual juga ya. Karena ini masing-masing orang. Tapi apa yang kita beri kita akan terima lah. Betul. Jadi ada satu cerita saya ke coffee shop di daerah Sukajadi. Itu jalan berlobang. Sebelum sampai ke coffee shop tuh aku udah mikir, ini jalan berlobang, mau ke tempat dia aja susah, harus mutar. Ini bakal rame atau sepi ya? Aku tanya ke istri. Istri bilang mungkin sepi karena jalan berlobang. Nah kalau rame, begitu kita sampai rame, full house.
Walaupun daerah Sukajadi itu berlobang. Benar-benar. Ya, Lebih ke perbaikan jalan ya. Ya, brand ini memang ownernya itu sering nyumbang sih ke panti asuhan. Waktu begitu saya sampai, saya langsung ngobrol. Jalan berlobang gini kalian rame ya? Iya kok. Baru cerita. Memang dia menyisihkan sedikit tiap bulannya untuk beramal gitu. Beramal juga. Boleh, keren. Jadi sesuatu hal yang menarik juga buat teman-teman, mungkin selain dari soal media pun kita ngajak untuk tetap saling berbagi di sini ya gitu ya. Yang nggak kelihatan ini yang pengaruhnya agak kuat. Setuju sih. Jadi emang hal menarik juga, kadang-kadang kan orang suka berpikiran negatif ataupun untuk berpikiran ke samping ya. Tapi di sini euforianya secara bikin Kopi Fest sendiri kita ngajakin untuk teman-teman berpikiran positif, membangun energi sinergi yang positif untuk bisa sama-sama menikmati industri yang sebenarnya emang lagi maraknya dan kerennya juga sih di Riau ya. Karena kalau kita ngomongin Riau sendiri ini luar biasa banget nih kok. Di Pekanbaru seperti yang aku bilang ada 60 lebih kurang kopi yang ada yang buka ya tiap bulannya di Riau, dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik sebenarnya, bukan untuk saling menjatuhkan tapi di sini saling mensupport dan memberikan sesuatu hal yang baru dari masing-masing industri. Supportnya bisa dalam bentuk bisa support paling kecil yang bisa kita lakukan adalah jangan menjelekkan produk orang lain. Itu yang paling dasar, karena kalau interconnected tadi, kalau kita mematikan satu orang, sebenarnya bukan satu yang mati, banyak yang mati.